Pas masih pacaran, boleh nggak sih bikin tabungan bareng? Kamu menurutmu gimana? Nanti kalian kalau jomblo tambahin Apa? pos masa depan. Pos PDKT itu kayaknya lebih banyak daripada pos pacaran deh. Karena kan PDKT biasanya kan lebih wow ya daripada pas masa Iya. pacaran. Jadi dana darurat itu selama nggak ada keadaan darurat nggak boleh Nggak boleh diambil, dikeluarkan. nggak boleh dikeluarkan. Dan karena ya ini kejadian pandemi ini kan orang-orang jadi kayak lebih aware buat punya dana darurat Betul. gitu. Mm-mm. Hai Hai semuanya, semuanya. selamat datang kembali di channelnya Candy Candy Lucia. Lucia. Oke. Oke, jadi kita sebelum tidur ya. Sebenarnya kita mau tidur sekarang tuh udah jam Berapa sekarang? nggak Pas tahu, bikin jam video ini jam 9, jam 9 10-an. setengah 10 Setengah lah. 10-an. Tapi karena ya kayak kepingin aja, nggak tahu gara-gara tadi ngeliat ini loh, Apa itu? ini antep gila sih. Nah, apa itu nanti kita cerita. Untuk hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup sensitif ya. Kenapa kok bisa sensitif? Karena itu bisa menentukan mood seseorang, mood pasangan, apalagi yang cewek, apalagi kalau sudah jadi istri ya. Tapi nanti kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas hari ini yaitu gimana cara ngatur keuangan di masa pandemik bersama pasangan. Oke ya. Jadi Aku nggak di briefing dulu. apa? Loh, kamu mau Iya. briefing lagi? Berarti aku langsung ngomong. Langsung ngomong. Tapi nggak apa-apa. Nanti kan kita kalau setiap kali bikin video supaya kita nggak salah, supaya kita lebih sistematis, lalu kita bawa laptop. Supaya nggak salah ngomong. Supaya nggak salah ngomong. Karena kita nggak siap. Loh, jangan bilang. Bukan nggak siap apa, nggak siap dihujat. Oh iya, belum siap dihujat kita ya. Karena tujuan kita tuh cuma mau sharing aja. Oke, hari ini kita akan sharing gimana sih cara ngatur keuangan di masa pandemik itu bersama pasangan. Cara atur keuangan ini akan kita bagi menjadi 2 video, teman-teman. Yang pertama, cara ngatur keuangan bagi yang belum menikah, misalnya pelajar, mahasiswa, karyawan, entah dia masih single atau sudah punya pasangan, dan yang sudah menikah. Nanti yang sudah menikah itu kita akan bongkar isi dompet dari ibu negara. Ya, coba kita harus tekankan sesuatu nggak kira-kira? Untuk sekalian. Apa? Kan kita nggak expert di keuangan. Oh ya, kita nggak expert ya guys. Even aku sekolahnya SMA-nya IPS. Enggak Tapi sih. ya enggak sih, ini cuman basic on pengalaman. Apa pengalaman bahasa Inggris sih? Experience, learning. Ya, Kita belajar dari pengalaman gitu ya. Jadi semua yang kita sharingkan ini hanya based on pengalaman kita yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan teori keuangan atau teori ekonomi, mohon maaf, bisa dikoreksi kayak gitu. tapi kalau cocok buat kalian ya silakan diterapkan. Tapi basically sih di Kanci itu dari dulu kita punya beberapa prinsip yang kurang lebih sama ya semuanya ya. Yang pertama adalah kita perlu tahu dulu apa itu pengeluaran dan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah tentang pos dan budgeting. Dan yang ketiga adalah tentang menabung. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas dulu dari apa itu pengeluaran dan apa itu pendapatan. 2 poin pertama akan dibahas sama Bu Bos. Silakan Bu Bos. Oke, nah kita akan bahas tentang pendapatan dan pengeluaran. Emang apa sih pendapatan itu? Pendapatan itu uang yang kita terima dari orang tua, kayak dari hasil kerja kita. Terus ya itu aja sih. Intinya semua Yang uang dapat. yang kita dapat gitu ya. Namanya pendapatan. Oke, kalau pengeluaran?
kalau pengeluaran uang yang kita keluarkan buat beli-beli sesuatu, buat belanja, buat investasi, buat nabung dan sebagainya. Nah, berarti kan kalau pengeluaran ini kita akan langsung kaitkan dengan yang namanya pos. Maksudnya pos itu gimana sih? Pos itu kita mengkotak-kotakkan kebutuhan kita selama sebulan. Jadi kayak misalnya kita itu punya pos. Yang pertama pos makan. Pos makan itu apa aja ya, kayak kita beli makanan minuman di luar, jajan-jajan gitu kan. Terus habis itu beli kebutuhan sehari-hari kayak beras, terus sayur, buah, kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu ada lagi pos berikutnya, pos belanja. Nah, kalau di pos belanja ini ya kita beli kebutuhan kayak sabun muka, sabun mandi, terus skincare. Kalau cewek-cewek terutama kan pasti butuh skincare kayak gitu. Terus habis itu ada pos transportasi. Transportasi ini biasanya buat bensin, terus untuk kalau servis, terus ban bocor, kempes kayak gitu pakai ya ini di pos ini. Nah, terus habis itu kita pasti punya pos pulsa, pasti kan. Untuk ya sekarang kita butuh kuota lebih kan buat lagi WFH gini ya. Nah, terus habis itu kita punya juga pos pengambilan pribadi atau biasanya namanya prive atau prive ya. Prive atau pos apa gitu, aku lupa kayak bahasa ngomongnya itu ya apa. Nah, itu tuh ya terserah ownernya gitu loh, maksudnya yang kita ngambil mau diapain uang itu, mau kita mau tabung kayak atau mau buat apa ya terserah gitu kan. Terus dari situ kita punya pos juga dana darurat itu nanti tak jelasin terakhir. Terus ada pos traveling, kita pasti nggak cuman cari uang terus, pasti kita butuh hiburan kan. Berarti traveling ini apa? Rekreasi atau? Ya liburan. Ya kalau misalnya pos mau nonton bioskop. Nonton juga boleh, hiburan berarti termasuk ya. Berarti nggak masuk di prive? Enggak, prive itu apa? Terserah kita mau kita pakai apa ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri prive itu mau buat nonton ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja gitu loh. Pokoknya yang pasti prive itu buat kamu sendiri, buat pribadi sendiri gitu loh. Bebas mau pakai apa. Terus habis itu ada pos buat investasi atau tabungan. Nah, kita mau jelas apa nih? Yang apa? Dana darurat dulu atau? Dana darurat dulu aja. Nah, kalau kita bilang tentang budgetnya ya, tiap pos itu. Budgetnya itu ya semampunya kalian, seadanya yang kalian dapat. Jadi ya kalian bagi sendiri lah, kira-kiranya kebutuhan kalian seberapa kayak gitu. Soalnya kan kalau di tiap daerah itu kan beda-beda. Jadi untuk budgetingnya sendiri memang kita nggak akan bahas karena itu memang tergantung dari kalian sendiri. Cuma memang biasanya pos yang paling besar, apalagi anak kos gitu ya, itu adalah di pos bagian makan. Nah, kalau di anak kos, apalagi yang masih pelajar atau yang kuliah gitu ya, itu ada satu pos lagi yang dulu waktu aku kuliah itu namanya pos untuk pendidikan, yaitu biaya untuk kalian fotokopi, biaya kalian untuk beli buku dan sebagainya. Gitu ya. Makanya kan tadi kami di awal bilang pos keuangan itu bertujuan untuk apa? Supaya ya kalian nggak kecampur-campur uangnya. Nah, makanya pos itu tergantung kalian. Gitu ya. Pokoknya kalau kalian punya pos misalnya makan ya, terus bensin. Jadi kalian harus ngambilnya kalau mau perlu makan ya ambil makan ini, nggak boleh ambil bensin kayak gitu. Nah, biasanya dulu kalau aku sendiri sih aku over budget sih. Aku nggak tahu kalau kamu gimana dulu ya. Kalau aku dulu tak bikin amplop. Iya, di amplop itu tak tulis gitu. Iya, masukin amplop supaya kan nggak kecampur-campur juga uangnya. Masuk mau dikurang-kurangin. Nanti daripada akhirnya nggak tahu kemana uangnya. Terus itu kan akhirnya kita bisa manage ngontrol uangnya kita juga kan, tahu ini buat ini, ini buat itu kayak gitu. Nah, kita kembali ke dana darurat. Ini kalau misalnya anak-anak kos gitu juga perlu. Perlu dana darurat itu kalau misalnya dia sakit tiba-tiba atau dia perlu apa gitu kan. Sebenarnya
perlu banget dana Kalau darurat. aku baca-baca nih di buku, di Google gitu ya, Hmm. dana darurat itu nggak ada nilainya, maksudnya nggak ada patokan Prosentasenya nilainya, piro ya? persentasenya berapa dan seberapa, itu tergantung seberapa keperluannya kalian. Kalau dari aku sendiri sih, dana darurat biasanya aku ngitung, kan tadi aku nyebutin ya, ada pos makan, pos belanja, transportasi, pulsa, kebutuhan pribadi, itu kan, private. Private. Kan. Nah dari itu semua di total, misalnya aku habis 1 bulan itu 500.000, berarti aku butuh biaya darurat untuk 1 tahun itu 500 kali 12, 6 juta. 6 juta kan, berarti aku harus mengumpulkan uang 6 juta dalam 1 tahun untuk dana darurat ini. Jadi dana daruratku itu adalah 6 juta rupiah. Nah untuk berapa per bulannya itu nggak ada nominal Patokannya pastinya, ya. patokannya tuh nggak ada. Tapi diharapkan sih komitmen, rutin gitu loh, Harus dan pasti konsisten untuk ngisi dana darurat itu. Kalau misalnya bulan ini kamu ngasih 50.000 di dana darurat, berarti bulan depan ya kamu harus 50.000 juga ya. Nggak boleh nurun, tapi kalau misalnya ya bertambah gitu loh. Kalau misalnya dalam setahun udah dapat 6 juta ya good banget gitu loh. Jadi kalian sudah punya save itu. Nah gunanya dana darurat itu apa? Ya itu tadi buat kalau anak kos ya, misalnya tiba-tiba sakit kan, orang tua belum tentu bisa langsung kirim, apalagi ya kalau pelosok-pelosok toh. Betul. Nah kita bisa pakai dana itu. Terus kayak sekarang nih pandemi gini kan, kita butuh uang, padahal uangnya kita ini yang ada di kita ini udah kosong, melompong, menipis. Nah untungnya kita punya dana darurat, bisa kita keluarin gitu. Jadi dana darurat itu selama nggak ada keadaan darurat nggak boleh diambil, nggak boleh dikeluarkan. Dan karena ya ini kejadian pandemi ini kan, orang-orang jadi kayak lebih aware buat punya dana darurat. Betul. Gitu. Cuma memang mesti itu ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini dan kalian yang ahli keuangan itu boleh bantu kita untuk share dari teori yang teman-teman kuasai, seperti apa sih dana darurat itu ya. Karena memang dana darurat ini penting banget. Penting banget untuk kita sisihkan seperti itu. Ya kayak gitu sih, apalagi kalau misalnya udah berumah tangga ya. Karena akan ada berbagai banyak kebutuhan yang nggak terduga. Nah, kalau itu kan untuk anak kos ya, ada dana darurat. Kalau misalnya dan nikah, yang enggak nikah nanti kita bahas nanti. Yang masih pelajar atau orang-orang yang masih sudah kerja tapi dia masih tinggal dengan orang tua, dana darurat tuh perlu nggak? Perlu, tetap perlu lah. Kan ambil dari orang tua, nggak masalah. Enggak lah, kan itu misalnya orang tua kan kita nggak bisa selamanya itu kan bergantung sama orang tua. Dana darurat kan nantinya juga bisa buat kita, misalnya keluarga kita urgent butuh sesuatu darurat, ya kita keluarin dana darurat. Berarti kita, meskipun pelajar atau yang masih tinggal dengan orang tua, dana darurat itu tetap perlu di financial planningnya, supaya mungkin namanya bukan gitu dana darurat ya, urgent kayak gitulah, atau urgent itu darurat tuh urgent. bukan maksudnya kayak apa ya, tabungan kayak gitu yang nggak gitu boleh diambil kayak itu nanti tabungan kita bahas di segmen berikutnya ya. Tabungan ada sendiri lagi. Sendiri lagi. Nah kayak gitu, jadi ya diusahakan lah kita punya dana darurat minimalnya untuk 1 tahun. 1 tahun gitu. Ya hitungannya. Oh iya, ada satu pos lagi yang tadi kita lupa sebutkan dan wajib ada meskipun kalian masih kecil ya, masih student kayak gitu, yaitu pos persembahan atau pos sosial. Apa sih itu? Ya buat kalau misalnya kita persembahan terus kita charity ya, bikin charity itu wajib banget, karena dari kecil kita harus belajar untuk berbagi dengan sesama. Salah satunya melalui ya kita bikin pos itu, atau misalnya ada minta sumbangan gitu ya, sumbangan ke teman-teman yang sakit, bencana alam. Kita ambil dari pos mana? Jangan ambil dari pos darurat, ambil dari pos charity yang tadi. Kayak gitu, itu tambahannya ya sebelum kita masuk ke konsep ke hal yang ketiga, yaitu menabung. Oke, lanjut ya. Tapi Lucy keluar sebentar, dia lagi ke toilet. Cuma nggak apa-apa, kita langsung lanjut aja supaya nggak terlalu malam ya, dan terlalu lama juga untuk videonya.
Yang poin ketiga adalah prinsip menabung. Nah, maksudnya prinsip menabung itu gimana sih? Jadi akan ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu menabung? Kemudian jenis-jenis tabungan dan cara nabung itu gimana sih? Nah, sebenarnya kalau ini sudah saya praktekkan pada waktu ngekos ya. Nah, memang mungkin saja agak berbeda dengan yang teman-teman tinggal di rumah kayak gitu. Cuma paling tidak kurang lebih bisa kalian samakan lah ya. Oke, yang pertama apa sih itu nabung itu? Jadi menabung itu kalau menurut kami, menabung itu adalah menyisihkan sejumlah uang pada saat pertama kali kita mendapatkannya, bukan pada saat setelah uang itu dipergunakan. Biasanya kita nabung itu di akhir. Kalau misalnya sudah pakai semuanya, kalau ada sisa baru kita nabung. Enggak, kalau menurut kami, nabung itu kalau setiap kita dapat duit berapapun itu, kita langsung ambil, kita langsung sisihkan untuk kita tabung. Nah, tabungan itu ada beberapa jenis. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama, tabungan konvensional. Ya, tabungan-tabungan biasa ya, biasanya kalian pakai di celengan atau kalian nabung di bank kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah program-program bank. Nah, untuk yang program bank ini, kalau sekarang ya, mostly bank yang cukup ternama di Indonesia, mereka punya program-program yang bisa kita gunakan untuk nabung tiap bulan dengan sistem auto debit. Jadi kita akan setiap bulan akan simpan secara otomatis dari bank itu akan narik secara otomatis, kemudian simpan tabungan kita. Istilahnya sih kalau nggak salah ya, istilahnya itu tabungan berjangka. Jadi jangka waktu tertentu baru kita boleh ambil tabungan kita. Biasanya kami makainya itu jangkanya 1 tahun atau 2 tahun, dan setiap bulan kita potongnya 100.000. Itu dari aku SMA kalau nggak salah. Aku SMA udah pakai kayak gitu. Jadi tiap bulan potong 100.000. Lah kalau ada kelebihan gimana? Kalau ada kelebihan, enaknya apa? Enaknya kita bisa langsung nabung sendiri. Jadi di luar auto debit itu tadi. Kemudian yang ketiga, tabungan yang berupa investasi. Misalnya deposito, saham, dan sebagainya ya. Berikutnya adalah gimana sih cara nabung? Nah, masing-masing orang pasti punya cara nabung sendiri-sendiri. Tapi kalau kami, cara nabungnya gini. Setiap kali kita dapat uang, berapapun itu, langsung kita sisihkan. Berapapun itu. Mau 1 juta, mau 10 juta, mau 100.000, itu setiap kali dapat langsung kita sisihkan. Pertanyaannya, berapa persen kita sisihkan? Pada waktu sekolah dulu, pada waktu kuliah dulu, aku nyisihkannya sekitar 30%. Gitu ya. Tapi sekarang karena sudah ada berbagai macam kebutuhan, itu aku mulai sisihkan sebanyak 10% aja. Jadi range-nya aku pernah baca buku, aku lupa bukunya apa kayak gitu ya. Range-nya adalah 10% sampai 30%. Di lebih dari itu jangan. Kayak gitu ya. Kurang dari itu, itu yang aku nggak dapat informasi. Tapi idealnya 10 sampai 30% dengan catatan tergantung pada kemampuan keuangan kalian dan kebutuhan yang sedang kalian penuhi kayak gitu. Kemudian setelah ambil prosentasenya, pertanyaan berikutnya adalah nabungnya di mana? Nah, kan tadi ada 3 jenis tabungan yang biasanya kami gunakan untuk nabung. Prioritas yang utama adalah langsung dialihkan ke tabungan berjangka tadi. Tabungan yang nggak bisa diambil-ambil. Itu prioritas utama. Yang kedua, kalau ada sisa lagi keuangannya, langsung sisihkan ke tabungan biasa, tabungan konvensional, di celengan atau misalnya di bank tapi bukan tabungan berjangka. Baru kemudian ketiga, silakan kalau misalnya teman-teman punya uang lebih kayak gitu ya, diinvestasikan, bisa berupa deposito atau saham. Jadi itu urut-urutannya ya, jangan kebalik-balik. Prioritasnya tabungan berjangka atau yang tabungan yang nggak bisa kita ambil dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tabungan reguler di bank biasa atau di celengan. Yang ketiga, baru deh tabungan berupa investasi. Kayak gitu. Oke, itu sih kalau menurutku untuk cara nabung gitu ya.
Nah, pertanyaannya adalah nanti tunggu Lucy dulu. Pas masih pacaran, boleh nggak sih kita bikin tabungan bareng? Oke, tunggu ya. Lucy masih di toilet. Oke, baik. Nah, setelah ini kita bahas hal yang cukup sensitif, khusus buat mereka yang sudah berpasangan gitu ya. Ada pertanyaan kayak gini. Pas masih pacaran, boleh nggak sih bikin tabungan bareng? Menurutmu gimana? Aku Ah, 50-50. 50-50. Loh, soalnya kan kalau menurut aku sih masalah uang ini kan hal yang sangat sensitif banget kayak gitu ya. Rawan. Kenapa sih kok rawan? Ya soalnya bisa panjang urusannya. Apa maksudnya? Ya panjang aja. Gak enakan nanti akhirnya karena uang. Kalau selisih pendapat itu nggak enakan ya akhirnya ya. Kan kita juga belum tentu nanti jadi bener. Nah, tapi memang sejak kita pacaran harus mulai ngomongin tentang keuangan. Salah satunya ya nabung bareng ini. Tapi kalau menurut kami, kalau misalnya masih pacaran, itu jangan dulu untuk buat tabungan satu akun berdua. Jangan dulu. Nanti kalau sudah menikah, baru kalian buat tabungan bareng. Tapi ada yang udah ngebet banget. Wah, ini menandakan keseriusanku, keseriusan kami. Menurutmu ya apa? Ya nabung sendiri-sendiri. Kalau misalnya emang merasa bahwa itu suatu keharusan, ya bikin pos sendiri lah, bikin perjanjian. Oh, berarti ya aku setuju sih. Jadi kalau misalnya memang kalian udah pengen ngebet banget gitu ya, atau istilahnya kan salah satu sensitivitas pas kita pacaran itu kan Uang. siapa yang mau bayar, misalnya mau ngedate, cewek apa cowok gitu kan. Kayaknya kita pernah bahas ini tuh, siapa yang harus bayar. Nah, Ada di sini nanti. ada ya di sini ya. Sudah ada tuh Bisa videonya. nggak kamu? Belum bisa. Pokoknya tampilin gambarnya aja ya. Kamu rada kesini supaya bisa tak tampilin agak lebih luas. Nanti di sini ya. Editornya belum canggih. Nah, tapi pas kalian pacaran itu bikin aja post sendiri, yaitu post ngedate misalnya. Sistemnya sama kayak tadi aku bilang, post nabung, bukan nabung tabungan berjangka. Tabungan berjangka. Jadi tiap bulan itu harus di auto debit tabung di situ. Kayak gitu. Nah, nanti pos itu akan kalian gunakan untuk kalian ngedate, kalian makan bareng. Jadi nggak pusing-pusing lagi siapa yang bayarin, ya, untuk pergi, untuk nonton dan sebagainya. Kita pernah nggak sih? Pernah lah. Aku tuh yang punya ide. Iya, kamu yang punya ide duluan sih. Coba ceritakan dulu itu kita gimana sih maksudnya? Soalnya dulu itu kan kalau ngedit itu kan kayak eker-ekeran niku bahasa. Apa eker-ekeran itu ya? Debat. Kayak Beda pendapat. bukan nggak sampai kayak gitu bahasanya. Kayak misalnya mau bayar itu ribut Sungkan gitu ya, ribet. sungkan. Jadi kayak lebih enak kalau kita punya sendiri-sendiri. Nah, terus habis itu waktu hari H bayar, ya kita kayak udah ngeluarin dari itu tabungan itu ya, dari pos itu gitu ya. Itu ya saran kami sih, tapi ini kan hanya saran tapi aja. disamain, kayak misalnya aku 50, iya, dia 50, kalau aku 100 dia 50. Ya. Tapi sebenarnya ya Tapi itu sensitif loh. iya sih. Misalnya kamu 50, aku 100. Kalau misalnya kita berantem, itu bisa keungkap loh. Kamu loh nabungnya cuma 50. Dulu tuh aku nyatet kayak aku bulan ini sekian, bulan ini sekian gitu. Kalau dia sih nggak ada catatannya, tapi ya emang nggak pernah ada masalah sih. Tapi nabung ya, nabung. Aku pakai auto debit waktu itu. Nah, tapi muncul pertanyaan kayak gini, emang kenapa sih kalau misalnya masih pacaran gitu, terus kita nggak boleh bikin tabungan bareng, itu apa? Ini mic ya deh. Ini mic ya, makanya bantalnya kita geser-geser supaya suaraku nggak terlalu gede. Emang kenapa? Kan
itu tadi kita bilang kalau uang tuh sensitif, rawan kayak gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya kalau jadi akhirnya kayak kita, kalau nggak jadi uangnya nanti lari ke siapa, kecuali ya kalau udah bilang kesepakat. Tapi kesepakatan juga ada sih kayak perbankan itu ada yang atau dan itu loh. dan tetap ada perasaan nggak Iya enak sih. Kayak ada nggak enakan gitu ya, daripada itu mendingan nggak usah. Makanya kalau urusan duit itu kan ribet sama sensitif tuh. Urusan hati. Makanya pas nikah sekarang aku serahkan sepenuhnya untuk operasionalnya itu ke dia, ke Lucy semuanya. Pengelolaan keuangan operasionalnya ke Lucy semua. Nah, gimana sih pengelolaan keuangan di dalam keluarga? Tunggu video kita yang kedua. Apa judulnya? Itu aja untuk video hari ini. Jangan dulu langsung di close teman-teman videonya, karena ini kan pembahasan yang cukup ribet ya. Nanti di akhir video kita akan bikin recapnya secara slideshow kayak gitu ya, sehingga kalian bisa save, bisa kalian lebih gampang untuk screen capture gitu ya. Semoga di masa pandemi ini ada harapan. Apa kata-kata penutup? Jangan lupa salah. belum jangan itu, maksudnya tentang ini. Tentang ini Ya, tentang keuangan ini ada kata-kata. Yang penting itu financial planning itu penting. Efek ngantuk kayak gini. Dia udah gak konsen kayak gitu. Apa sih? Oke, semoga video kita bermanfaat buat kalian, supaya kalian dalam sesama pasangan, dengan pasangan kalian bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan kalian, dan semoga hubungan kalian bisa lebih makin dekat ya, karena ngomongin tentang keuangan juga bisa memperdekat hubungan. Bagi yang jomblo, semoga video ini bisa berguna bagi kalian gitu ya, paling tidak untuk mengatur keuangan pribadi. Iya, nanti kalian kalau jomblo tambahin Apa? Pos masa depan. Pos PDKT itu kayaknya lebih banyak daripada pos pacaran nih. Karena kan PDKT biasanya kan lebih wow ya daripada pas masa pacaran. Oke, gimana penutupnya? Oke, aku yang menutup. Ya. Salah. Lucy. Thank you udah support kami dengan nonton video ini, subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa ya. Bye bye. Thank you. Thank you.